Hai adik-adik Kingdom Kids di rumah, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi sama Kak Lydia, Kak Divna, dan Kak Andika dalam ibadah online Kingdom Kids hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kakak mau dengar nih yel-yel kita. Waktu kakak bilang, Kingdom Kids, semua teriak, Yes, I am. Coba ya, kita ikutin ya. 1, 2, 3. Kingdom Kids, Yes, I am. Nah, tanpa menunggu waktu terlalu lama, kita mulai ibadahnya. Sebelum itu, kita tutup mata dulu, lipat tanganmu, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih diberi kesehatan, kami dapat beribadah, meskipun online Tuhan, tapi kami tetap mau sungguh-sungguh untuk memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, bahkan kami mau bersorak-sorai untuk-Mu Tuhan. Berikan kami sukacita, semangat, supaya kami tetap selalu kuat sehat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kali diundang semua bangkit berdiri ya, kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan api-api yang dari Tuhan, oke? Goyangkan kakinya ya, ke kiri dan ke kanan, sama badannya juga. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hai Kingdom Kids, Shalom adik-adik. Halo papa mama semua yang di rumah. Berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Kiranya kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan selalu bersama dengan kita. Adik-adik, pernahkah kalian mendapatkan sesuatu seperti ini? Ya, kado. Sesuatu yang menyenangkan ketika kita mendapatkan hadiah. Mungkin itu dari papa, dari mama, dari keluarga, dari teman-teman, dan pasti menyenangkan. Tetapi adik-adik, hari ini kakak mau memberikan sesuatu buat kalian, bahwa Tuhan itu juga memberikan hadiah yang terbaik untuk kita. Ya, hari ini kita memperingati, merayakan kematian Tuhan Yesus. Sekalipun kita masih di rumah,
tetapi kita percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Ya, Tuhan Yesus mati menebus segala dosa-dosa kita, membebaskan kita dari dosa. Dosa? Apa itu, Kak? Ya, dosa. Segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, yang kita menyimpang dari Tuhan, itu namanya dosa. Adik-adik ingat, waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan menciptakan mereka di Taman Eden hidup berdampingan dengan makhluk yang lain, saling mengasihi, saling bersekutu. Tetapi pada waktu mereka melanggar perintah Tuhan, mereka menyimpang dari Tuhan, yang terjadi apa? Rasa takut, rasa bersalah, tertuduh, saling menyakiti, saling membunuh, kebencian. Ya, itu semua akibat dari dosa. Oleh sebab itu, ada jarak yang memisahkan antara Tuhan dengan manusia. Yang awalnya dekat, bersekutu, bisa bersama-sama, berdampingan, tetapi terpisahkan oleh sesuatu. Ada jarak yang memisahkan antara Tuhan dengan manusia, yaitu dosa. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan itu mengasihi setiap kita. Tuhan itu ingin kembali bersekutu dengan kita. Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apa yang kita lakukan, inginnya yang baik. Apa yang kita perbuat, inginnya yang benar. Tetapi yang terjadi apa? Kita melakukan yang jahat, kita melakukan yang buruk. Karena kita masih hidup dalam kuasa dosa. Kita masih dalam kuasa belenggu dosa. Oleh sebab itu ketika Tuhan mati menebus setiap dosa-dosa kita, Tuhan itu membebaskan, Tuhan itu memerdekakan kita. Saat hari ini, kakak mau ajak kita sama-sama baca dalam satu ayat, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita ditebus. Tuhan berkorban untuk kita. Berkorban artinya memberikan sesuatu yang berharga untuk hal yang penting atau seseorang. Dan kita, kakak, kalian semua adalah penting buat Tuhan. Berharga buat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ingin bersekutu kembali dengan kita. Tuhan ingin kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ingin mengasihi kita. Oleh sebab itu, kalau Tuhan sudah mati menebus dosa kita, Tuhan sudah membebaskan kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita mau hidup dalam dosa lagi? Tentu tidak. Tetapi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tidak ada kasih yang terbesar selain pengorbanan Tuhan untuk kita. Tidak mudah untuk hidup dalam ketaatan. Tetapi akan lebih sulit kalau kita tidak melakukan itu. Karena itu membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, biarlah kita diingatkan kembali oleh Tuhan, kalau kita sudah dimerdekakan, kita sudah diberi kemenangan, kita sudah diangkat kembali menjadi anaknya, kita sudah diberi hidup yang baru, kita mau berikan hidup kita untuk Tuhan. Dengan cara apa? Yang pertama, bersyukur. Bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bersyukur karena kasih Tuhan, hadiah dari Tuhan yang sangat besar. Bersyukur tidak hanya dengan ucapan adik-adik, tetapi kita bisa melakukan dengan tindakan kita. Kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, memberikan waktu kita untuk bersekutu, memberikan waktu kita untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu perlu waktu. Yang kedua, kita mau belajar melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan hidup kita, sudah menebus hidup kita,
Tuhan pun sudah memberikan berkat-berkatnya semua untuk kita. Kepintaran, kesehatan, kekuatan, bahkan talenta-talenta yang luar biasa yang kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, walaupun kita, mungkin adik-adik yang di rumah masih kecil, ada yang sudah SD, masih playgroup TK, kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa belajar memberikan yang terbaik untuk semua yang kita miliki. Di gereja, di sekolah minggu, di tempat bermain, di keluarga, dimanapun kita berada, kita bisa melayani, mengasihi sesama. Yang ketiga, kita mau memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita mau menjadi berkat buat sesama. Kita mau menjadi teladan. Kita mau menjadi terang bagi teman-teman kita. Karena kalau Tuhan sudah ada dalam hidup kita, ada kasih dalam hidup kita, orang akan melihat apa yang kita lakukan. Orang akan melihat apa yang kita perbuat. Mereka akan diberkati dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu adik-adik, tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi intimidasi. Tidak ada lagi sesuatu yang membuat kita takut karena dosa. Karena hidup kita sudah dimerdekakan, hidup kita sudah dibebaskan dari dosa. Oleh sebab itu, dalam ayat tadi mengatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas dibayar oleh darah Yesus. Lunas dibayar oleh Tuhan yang mati untuk kita. Biarlah hari ini kita diteguhkan kembali bahwa kalau kita setiap hari, setiap saat bisa mendapatkan hadiah dari orang tua, dari teman-teman, dari orang-orang terdekat kita, Tuhan pun juga memberikan hadiah yang terbaik, hadiah yang terbesar untuk kita. Dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Biarlah hari ini kita mengingat kembali kasih Tuhan. Saya mau memberikan ilustrasi buat adik-adik semua. Ini ada gelas dan air. Saya mengibaratkan ini seperti hidup kita, manusia. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan makhluk hidup, Tuhan menciptakan semuanya. Tuhan berkata, semua baik dalam keadaan yang luar biasa. Sempurna di hadapan Tuhan, baik di hadapan Tuhan. Dan ketika manusia itu melanggar perintah Tuhan, mereka menyimpang dari Tuhan, yang terjadi apa? Adanya dosa, ada ketakutan, ada rasa bersalah, ada saling membenci, ada saling menyakiti, ada kekhawatiran, ada hukuman, ada hal-hal yang membuat kita takut. Semuanya itu akibat dari dosa yang membuat hidup kita yang tadinya sempurna, yang tadinya suci, kudus, akhirnya bercacat, bernoda karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita. Banyak orang ingin berbuat baik supaya bebas dari dosa. Banyak orang ingin memberikan kekayaannya supaya bisa menebus dosa mereka. Tetapi tidak ada satupun yang bisa melakukan itu. Karena hanya penebusan Tuhan, hanya karya kasih Tuhan, hanya salib itu yang bisa memberikan kita hidup kembali. Hanya kasih Tuhan, hanya darah Yesus yang mati untuk kita. Hanya darah Yesus yang menebus, membebaskan kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Oleh sebab itu, ketika kasih Tuhan itu menebus dosa kita, hidup kita akan seperti ini lagi. Hidup kita kembali seperti yang Tuhan ciptakan, kudus, tidak bercacat di hadapannya. Oleh sebab itu adik-adik, pagi hari ini, ayo kakak ajak. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, kita mau membalas semua kebaikan Tuhan. Dengan apa? Hidup kita. Hidup yang dimerdekakan, hidup yang penuh kasih, hidup yang sudah merdeka dari dosa. Oleh sebab itu, kakak akan ajak kita semua berdoa, kita bersyukur, karena Tuhan sangat baik atas kehidupan kita, memberikan hadiah, kasih yang terbesar
mati menebus setiap dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk karya-Mu, terima kasih untuk penebusan-Mu buat kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap kami, Tuhan yang menebus setiap dosa-dosa kami, Tuhan yang memberikan kami hidup yang baru, memberikan kami kemerdekaan, sehingga kami bisa berjalan bersama Tuhan, kami bisa melewati kelemahan kami bisa berjalan dari kemenangan demi kemenangan, karena ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada lagi hamba dosa, kami tidak lagi hidup dalam kutuk dosa, kami dibebaskan, kami dimenangkan, kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk hari-hari ini, terima kasih untuk karya-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, dan biarlah kami belajar Tuhan, untuk mengasihi Engkau, untuk memberi hidup kami untuk Engkau, untuk bersyukur karena Engkau sangat baik. Memberkati setiap kami yang masih di rumah, biarlah kekuatan, kesehatan itu selalu ada dalam kehidupan kami, bahkan damai sejahtera, sukacita Allah melimpah atas kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang dalam keadaan sakit, mereka dalam keadaan punya masalah, mereka boleh dimenangkan, mereka diberi kekuatan kesehatan Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan atas segala kehidupan kami, dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kalau kita boleh memperingati kematian Tuhan, kita boleh memperingati merayakan hari yang luar biasa di mana Tuhan memberikan kasih-Nya untuk kita. Kita mau mendengarkan satu lagu dan nanti adik-adik yang di rumah bisa mengikuti lagu ini. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tuhan itu menerima kita dengan kasih-Nya yang besar. Bahkan pengorbanan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. You count me righteous in Christ, shed your blood on the cross. I will call upon your name, Lord God Almighty. Your perfect acceptance made my life no guilt and shame. I rise up and walk in your wisdom and favor now, oh Lord. You let Jesus die for me. Nothing can be greater than the perfect sacrifice, oh Lord. You led me to new living way. Nothing can be better than the finished work of Jesus Christ. You count me righteous in Christ, shed your blood on the cross. I will call upon your name, Lord God Almighty. Your perfect acceptance made my life no guilt and shame. I rise up and walk in your wisdom and favor now, oh Lord. You let Jesus die for me. Nothing can be greater than the perfect sacrifice, oh Lord. You led me to new living way. Nothing can be better than the finished work of Jesus Christ. Oh Lord, you let Jesus die for me. Nothing can be greater than the perfect sacrifice, oh Lord. You led me to your living way. Nothing can be
the finished work